sih caranya buat bikin satu koleksi baju? Keluar biaya berapa? Hai semuanya, balik lagi sama aku Bani Feminine. I'm a fashion designer dan juga makeup artist. Jadi channel ini sengaja aku dedikasiin untuk sharing ke kalian seputar dunia fashion dan juga makeup. Nah, hari ini sesuai janji aku bakal lanjutin episode ketiga dari kuliah fashion itu ngapain aja. Nah, kali ini mungkin aku bakal jelasin sambil aku sharing gimana sih proses untuk buat koleksi fashion. Kemarin kan aku udah buatin video yang dari semester 1 sampai 3 ngapain aja, habis itu dari semester 4 dan 5 ngapain. Nah, sekarang ke semester 6 yaitu saat aku tugas akhir atau TA. Well, kalau buat anak S1 sih ngomongnya skripsi ya. Nah, di TA ini kita disuruh untuk bikin satu koleksi baju gitu. Oke, langsung aja. Nih, ini udah aku siapin portofolionya aku. Nah, di sini aku bakal jelasin TA itu ngapain aja, persiapannya gimana, terus buat bikin koleksi TA-nya itu gimana caranya, proses bikin koleksinya gimana, terus makan biaya berapa sih. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi nanti waktu TA ataupun saat kita bikin koleksi-koleksi selama kuliah itu kita bikin di buku kayak gini biar sekalian jadi portofolio kita dan kalau yang lihat tuh bagus gitu. BTW untuk biaya print buku gini juga lumayan ya, bisa ratusan ribu. So ya, itu biaya pertama kalau kamu mau kuliah fashion. Pokoknya bakal ada print-printan yang banyak. Oke, buat pertama saat tugas akhir itu kita bikin konsepnya dulu. Habis bikin konsep, kita bikin mood board. Terus habis mood board juga ada ke target marketnya. BTW saat tugas akhir itu bikin konsepnya nggak bisa ngasal, harus bener-bener research sedalam mungkin. Pokoknya waktu itu aku sampai ke perpus bolak-balik buat bener-bener mendalami konsep dari tema koleksi yang aku pilih itu. Nah, ini ada target marketnya, terus ini ada market boardnya. Nah, terus ini ke si desainnya. Jadi desain ini tuh digambar tangan dulu pertama, habis itu dipindahin ke komputer. Anyway, buat yang nanya berapa lama TA-nya itu satu semester itu sekitar 3-4 bulan ya persiapannya sampai ke fashion show nanti. Nah, terus ini bagian belakangnya, terus ini, nah ini yang digambar-gambar ini kan namanya desain ya, atas bawah. Terus ini tuh namanya technical file. Nah, technical file ini bakal berguna banget apalagi saat kalian kerja nanti sebagai fashion designer di brand atau di garment atau di pokoknya perusahaan fashion gitu. Kalau kalian jadi fashion designernya, terutama yang mass production yang udah gede ya, kalian tuh pasti kemampuan buat bikin technical drawing kayak gini tuh pasti dibutuhkan banget. Nah, ini aku bikinnya di software namanya Adobe Illustrator. Karena ini tuh penting banget buat kalian ngasih tahu ke tukang pola dan penjahit kalian mau bikin baju tuh kayak gimana, dan juga buat ngasih tahu ke si kan kalau di brand fashion yang udah gede mereka pasti produksinya sekaligus banyak kan. Nah, buat produksi sekaligus banyak tuh technical file ini tuh penting banget buat ngasih ke tim produksinya gitu. Jadi mereka bisa buat sesuai model atau keinginan yang mereka mau. Buat look keduanya, anyway buat ini tuh satu koleksi terdiri dari 4 look ya. Tadi look 1, ini look 2, ini look 3, dan ini look 4 ya. Nah, terus kita ada bikin sepatunya juga. Kalau buat sepatu kita nggak usah bikin 100% sama diri kita sendiri, tapi ke tukang ya. Kalau ke tukang itu waktu itu aku di kota aku di daerah Cibaduyut. Kalau misalnya kalian mau kontaknya boleh tanya aja di kolom komentar. Nah, ini buat sepatunya, jadi bajunya kan 4 tuh, tapi kalau sepatunya meskipun bikin 4 tapi cuma 2 model, jadi aku bikin model ini sama model ini. Nah, terus ini dia untuk materialnya. Kalau materialnya ini waktu itu aku pakai bahan linen gitu, terus ini organza sama pakai furingnya juga kayak gini.
Nah terus ini buat fabric manipulationnya. Fabric manipulation itu apa? Aku udah pernah jelasin di video aku yang waktu itu semester 4 dan 5. Kalau nggak salah di part 2 nya, kalau nggak salah ya di part 2 ya, aku udah pernah jelasin. Jadi fabric manipulationnya itu kalau buat koleksi ini kayak sablon gitu, tapi sablonnya ada dibentuk sendiri. Prosesnya gimana? Jadi prosesnya pertama aku gambar dulu sketsa di tangan, habis itu aku scan, terus aku masukin ke aplikasi Adobe Illustrator, habis diciplak, terus dikasih ke tukang sablon, terus di print. Jadi ini tuh bukan yang sablon manual yang begini ya, tapi ini tuh sablon stiker namanya. Harganya lebih mahal, tapi hasilnya lebih bagus dan pasti nggak melebar-melebar. Karena kalau sablon manual udah pernah aku cobain, itu dia melebar kemana-mana dan kurang rapih lah. Kalau ini kan bener-bener. Jadi caranya itu nanti kayak kalian nempel stiker baju, paham gak sih? Yang kayak kalau ini patch stiker terus kalian setrikain atasnya, nah kayak gitu. Cuman kalau ini tuh stiker setrikanya tuh pakai setrika gede yang memang mesin press sablon gitu. Kalau pakai setrika biasa kamu yang di rumah susah ya, kurang nempel. Nah ini buat digital vloggingnya namanya. Terus ini juga digital vlogging yang di kain organza. Nah terus sama ini fabric manipulationnya tuh, jadi ini kain beludu aku guntingin panjang-panjang, habis itu dijahit zigzag di mesin jahit portable aku. Next ini mah foto prosesnya dari photoshoot dijahit dan sebagainya. Dan ini hasil photoshootnya. Banyak juga ya. Ini buat photoshoot sepatunya. Nah oke. Sekarang ini masuk ke production cost-nya. Jadi aku bakal kasih tahu buat bikin satu koleksi ini tuh butuh berapa duit sih. Nah, di sini production cost-nya bakal aku bacain per baju. Kan total aku bikin 4 look ya. Di look pertama itu ngabisin 656.000. Nah yang mahal itu karena pakai kain linennya. Kain linennya itu mahal, semeternya itu 150.000, ditawar jadi 125.000. Dan aku ingat kayak beli 15 meter itu 15 meter gitu. Itu buat look pertama. Terus untuk look kedua itu totalnya 894.000. Kalau buat jasa menjahitnya itu 150.000 ya kurang lebih tiap baju. Terus ya itu, dan yang mahalnya lagi itu buat digital vloggingnya atau sablon digitalnya, itu bisa satu baju 350.000, 250.000 kayak gitu. Next di look ketiga itu 1.077.000, dan di look keempat itu 1.500.000, 1.548.000. lumayan ya, lumayan banget kalau menurut aku juga kaget waktu ngitung-ngitung, wah ternyata gede juga keluarnya. Dan kalau di total itu kayaknya berapa ya ini, bentar ya ngitung dulu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 jutaan lah ya kurang lebih buat bikin koleksi ini. Tapi ini tuh belum dihitung sama photoshoot, sama buat bayar model, dan untuk fashion show-nya sendiri. Kalau waktu itu sih aku bayar sama kampus, jadi itu 7 juta kalau nggak salah buat fashion show, lenggak-lenggok sebentar gitu. Well, so kira-kira itu perkiraan biayanya. Nih aku ada tips buat kalian yang lagi mau tugas akhir atau kalian mau bikin koleksi baju, ya buat itu kalian jualan atau bikin fashion brand atau ya buat apapun itu. Kalau menurut aku sih tipsnya kalian bener-bener kuatin di konsepnya kalian dulu, di story atau baseline-nya kalian dulu, karena itu tuh bakal ngaruh semuanya ke hasil koleksi kalian. Dan semakin kalian punya konsep desain yang bagus, itu juga bakal menghasilkan hasil yang bagus juga. So I think segitu aja buat sharing kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau kalian mau nanya lagi, boleh tanya aja di kolom komentar di bawah, atau you can DM me personally on my Instagram @bunnyfemin.
So, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kamu merasa channel ini bermanfaat buat kamu. Dan klik tombol like ya. Dadah!